lanjutkan. Ini pertemuan ke-7 ya, yaitu materinya tentang tabungan mudharabah yang pertama. Oke, sebelumnya di pertemuan ketiga sudah disinggung ya sedikit-sedikit tentang tabungan mudharabah, kemudian wadiah dan lain-lain. Itu diulas sebagai prolog. Nah, di sini kita akan coba lihat lebih dalam lagi untuk masalah mudharabah ini. Ada beberapa catatan ya yang harus dicatat untuk terkait mudharabah ini. Yang pertama, mudharabah itu merupakan investasi antar dua pihak ya, yaitu investor dan pengusaha. Kemudian yang kedua, modal seluruhnya dari investor. Kemudian yang ketiga, keuntungan dibagi dua, bagi hasil antara dua pihak yaitu investor dan pengusaha. Nah, tapi kerugiannya nanti hanya ditanggung oleh investor. Pengusaha itu tidak menanggung kerugian. Kemudian yang kelima, nih, ada dua jenis mudharabah, yaitu mudharabah mutalaqah yang artinya ini yang tidak ada syarat dari investor, jadi investor tidak mensyaratkan apapun. Dan yang kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu ada syarat dari investor. Misalnya, syaratnya jenis usaha yang diizinkan oleh investor. Misal, hanya untuk usaha-usaha yang bersifat misalkan halal, jelas ya, yang pertama halal. Nah, selain itu misalkan yang di bidang tertentu aja, misalkan seperti itu. Itu boleh seperti itu ya. Jadi ada dua jenis mudharabah berdasarkan ada syarat atau tidaknya yang diberikan oleh investor. Kemudian penerapan akad mudharabah ini pada LKS. LKS itu lembaga keuangan syariah ya. Kemudian BS itu atau bank syariah. Itu dapat terjadi pada tiga hal. Yang pertama adalah pada pembentukan modal, kemudian pada pengumpulan dana, kemudian pada penggunaan dana. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita lihat biar lebih jelas ini perbandingan antara mudharabah dan wadiah. Ya, wadiah itu titipan ya. Oke, ini dijelaskan kemarin di pertemuan 6. Nah, perbandingan antara wadiah dan mudharabah. Kriterianya dilihat dari 4 jenis, 4 sisi. Yang pertama dari sifat dananya. Untuk sifat dananya, wadiah itu titipan, sedangkan mudharabah adalah investasi. Kemudian penarikannya, sifat penarikannya, kalau wadiah itu dapat ditarik setiap saat. Ya, kalau mudharabah itu periode tertentu. Jadi kalau mungkin di konvensional, wadiah itu tabungan biasa. Tapi kalau mudharabah ini bentuknya seperti deposito yang tidak bisa ditarik di setiap saat ya itu. Jadi ada waktu tertentunya. Kemudian yang ketiga, insentif. Insentif ini untuk wadiah itu bisa dapat bonus jika ada. Sedangkan untuk mudharabah insentifnya tadi bagi hasil. Kemudian bagaimana pengembaliannya? Untuk wadiah kembalinya full 100% ya karena tabungan ya. Tidak digunakan untuk pengusaha dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk mudharabah itu tidak dijamin 100% kembali. Ya tergantung dari pengusahanya ya yang menggunakan dana investor ini. Kalau banyak rugi kan otomatis ditanggung oleh investor. Sehingga uangnya bisa aja tadinya 100% karena kerugian terus misalkan sampai 30% rugi ya nanti pengembaliannya hanya 70%. Oke ya, ini untuk perbandingan antara wadiah dan mudharabah. Ya, kita lanjut ke video yang kedua ya. Saya sedikit-sedikit aja nih biar Anda nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan di komentar.